Halo, nama saya Denny Suryo. Saya ini sering ditanya, Pak, kalau umpamanya saya mau cari modal, itu gimana caranya ya untuk bisnis saya itu? Atau saya mau mulai bisnis tapi nggak punya modal? Atau saya punya modal kecil tapi ingin membesarkan modalnya? Ini adalah pertanyaan yang saya sering dapat di dalam pengalaman saya coaching sejak 2009. Dan banyak memang kalau ketemu dengan para UKM ini, kendalanya salah satunya adalah selalu bagaimana untuk mendapatkan investor atau orang yang bisa memberikan penyertaan ke modal. Tips saya untuk hari ini adalah sebenarnya awalnya itu adalah kalau kita mau approach atau kita ingin menghadapi seorang calon investor, mereka biasanya ingin melihat suatu business plan. Ya, business plan itu penting sekali karena itu adalah pegangan mereka untuk melihat kurang lebih seperti apa sih perusahaannya itu. Ibaratnya kalau kita mau beli rumah, kita ingin lihat foto-fotonya, atau kita kalau memang kita belinya dari mungkin dari agen real estate atau apa, kan biasanya itu suka ada brosurnya, ya. Sama juga kalau kita mau beli mobil, mau beli barang apapun, kita selalu ingin melakukan research, ya. Dan ini memang udah kebiasaan sekarang ini karena udah ada internet, kita bisa browsing dan sebagainya. Itu ada kecenderungan kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengetahui ada informasinya itu. Nah, itu sama juga di dalam bisnis itu, salah satu pegangan kita atau salah satu juga mungkin cara untuk agar orang itu bisa tertarik dengan bisnis kita adalah dengan adanya bisnis plan. Nah, bisnis plan ini jangan dikaitkan sama seperti kalau kita membuat brosur, ya. Seringkali juga kalau kita melakukan evaluasi, ya, untuk ini ada lagi mau buka untuk investor, kita akan melepas saham dan sebagainya gitu. Apa yang sering terjadi juga di dalam business plan itu, yang saya sering lihat adalah hanya gambar-gambar aja, foto-foto produk-produknya yang bagus-bagus, cantik, segala macem. Jadi itu lebih ke arah katalog, tapi bukan business plan. Jadi business plan itu harus lengkap. Isinya itu harus tentunya salah satunya adalah mengenai market kita, niche kita ada di mana, spesialisasi bisnis kita itu ada di mana, pangsa-pasarnya harus di mana, harus seperti apa besarnya, kemudian manajemennya, atau kalau memang nggak besar, paling tidak foundernya, pendirinya dan sebagainya itu harus jelas latar belakangnya masing-masing itu. Dan salah satu aspek juga yang sering menjadi kayak kendala adalah bagaimana menyajikan keuangannya itu. Oke. Nah, kalau mengenai keuangan, usulan saya, kalau kita ingin mempresentasikan kepada calon investor, sebaiknya memang format dari laporan keuangannya itu harus ada neraca, harus ada laporan rugi labanya, dan juga ada laporan arus kas dananya atau cash flow. Itu tiga-tiganya itu wajib harus kita punyai. Nah, lebih baik lagi kalau seandainya kita mempunyai riwayat paling tidak minimal 3 tahun ke belakang. Kalau memang umurnya masih belum segitu lama dan kita mungkin hanya baru setahun, mungkin belum sampai 2 tahun, tidak apa-apa, kita masukkan saja. Namun yang penting juga adalah projection ke depan itu seperti apa, 3 tahun ke depan, kalau bisa sampai ke 5 tahun ke depan itu. Nah, hal itu sangat penting sekali, sehingga kalau ada seorang investor ingin menanamkan modalnya ke perusahaan kita, mereka sudah punya bayangan kira-kira pada saat kita masuk ke tahun pertama, kira-kira berapa sih saya bisa mendapatkan pertumbuhan dari investasi saya ke dalam perusahaan tersebut. Syukur-syukur kalau ada angka persentasenya itu, ya, atau namanya return on investment, ya, atau balik modal dan sebagainya, itu melebihi daripada bunga bank, ya, atau mendekati bunga bank paling tidak, sehingga kalau mereka menaruhkan uang di situ, mereka tidak merasa ada sia-sianya. Jadi itulah mungkin salah satu tip kami
apa namanya, kalau memang kita lagi mencari investor dan kita ingin mengembangkan bisnis kita harus mempunyai business plan. Karena business plan itu menggambarkan seperti apa kita lagi dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Jadi 3 area itu sangat penting sekali untuk memberikan gambaran kepada seorang calon investor. Jadi mohon kalau memang kita membuatkan sebuah business proposal itu memang memberikan kenyataan yang kurang lebih yang real ya. Jadi kalau kita bikin projection, jangan bikin terlalu optimis, tapi juga ada yang optimis, juga ada yang konservatif, ada yang juga mungkin yang rata-rata lah gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat variansinya antara yang optimis, pesimis, sama yang rata-rata itu seperti apa. Sehingga kita juga dianggap bahwa kita memang melakukan PR kita untuk bisnis kita sendiri. Demikian saja tips-tips kami untuk di-share. Kalau seandainya Anda ingin mencari investor atau ingin cari modal untuk perusahaan, jangan lupa untuk membuat sebuah business plan yang lengkap ya. Saksikanlah juga video-video berikutnya, nanti beberapa seri-seri kemudian setelah ini akan kita berikan. Baik, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.